Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Amin ya rabbal alamin. Para masyarakat negeri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita lanjutkan lagi pertemuan kajian subuh kita berkaitan tentang fikih atau bermazhab kita. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang apa itu ijtihad. Sebagaimana ijtihad itu adalah definisi yang dirumuskan oleh para ulama bahwa ijtihad adalah istifragul faqih al-wus'a li tahsili dhannin bi hukmi. Ijtihad itu adalah seorang faqih atau seorang ahli fikih mengerahkan semua usahanya untuk mendapatkan zon atau untuk mendapatkan hukum yang masih bersifat zon, itu bukan qat'i ya. Jadi salah satu karakteristik fikih itulah sifat itu zon, bukan qat'i. Kenapa fikih itu zon? Karena banyak ikhtilaf. Kalau ada suatu masalah di mana di situ ikhtilaf ulama atau berbeda ulama, itu menunjukkan bahwa masalahnya masalah zonni, bukan qat'i. Okay? Jadi oleh karena itu para ulama fikih ketika itu menghasilkan hukumnya itu bersifat zon, bukan bersifat qat'i. Kemudian kita juga sudah membahas tentang syarat-syarat ijtihad. Oke, kita akan bahas dengan syarat-syarat ijtihad yang disepakati oleh ulama mazhab yang 4. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Az-Zarkashi di dalam kitab beliau Al-Bahrul Muhit, bahwa salah satu syarat ijtihad itu yang pertama mengetahui dalil hukum dalam Al-Quran atau mengetahui ayat-ayat ahkam atau ayat-ayat hukum. Kemudian juga yang kedua mengetahui hadis-hadis atau dalil-dalil hukum dalam hadis atau hadis ahkam. Kemudian yang ketiga mengetahui masalah-masalah yang disepakati oleh ulama atau ma'rifatu mawadinil ijma'. Para seorang mujtahid mesti mengetahui masalah-masalah yang sudah disepakati oleh ulama. Kenapa? Supaya hukumnya itu tidak menyalahi ijma'. Kemudian mengetahui qiyas. Qiyas itu apa? Ilhaqu amrin bi amrin. Menyamakan sesuatu dengan yang lain, yang mana sesuatu ini tidak memiliki hukum dan yang disamakan itu memiliki hukum. Karena ada kesamaan ilat, maka disamakan hukumnya. Permasalahan qiyas termasuk permasalahan yang sangat penting dipahami oleh seorang mujtahid. Kenapa? Karena kalau tidak ada qiyas, maka masalah-masalah yang terjadi sekarang tidak akan ada hukumnya. Ini penting. Qiyas ini sangat penting bagi antum nanti yang akan mengistinbatkan hukum. Oke? Kemudian mengetahui cara menganalisa suatu masalah dengan akal. Mengetahui cara menganalisa suatu masalah dengan akal, yaitu dengan ilmu mantik gitu. Kemudian mengetahui bahasa Arab. Ini sangat penting nih. Ada orang ketika itu baru belajar agama Islam langsung dia berfatwa gitu. Padahal bahasa Arabnya juga tidak pandai. Dia hanya bermodalkan terjemahan misalnya. Maka itu salah. Maksudnya apa? Jangan kalau kita tidak paham tentang bahasa Arab, nahwu, saraf, balaghah dan lain-lain, jangan kita lancang untuk mengistinbatkan hukum. Oke? Karena sumber hukum atau sumber ilmu agama itu dari bahasa Arab. Bagaimana kita nanti akan memahami suatu ilmu agama tapi kita tidak pandai dengan bahasa Arab itu? Maka bagi orang-orang yang maksudnya baru, orang awam, maka dia tugasnya lah mentaklid ulama atau mengikuti ulama gitu. Kemudian mesti mengetahui nasikh dan mansukh gitu. Mesti mengetahui nasikh dan mansukh supaya dia tahu dari mana yang berlaku sampai sekarang dan dari mana yang tidak
berlaku sampai sekarang itu. Kemudian dia juga harus mengetahui tentang ilmu hadis atau ilmu mustalah hadis. Bagaimana hadis ini, apakah hadis ini sahih atau dhaif atau maudhu' itu dan seterusnya. Kemudian adalah dia itu cerdas. Cerdas adalah maksudnya seorang mujtahid mesti mengetahui hukum-hukum yang tersirat dari dalil yang tersurat. Maksudnya apa? Dia pandai untuk mencari hukum gitu. Di dalil yang tersurat itu dia pandai untuk mengambil makna-makna inti-inti dari yang tersiratnya. Itu adalah syarat-syarat mujtahid. Dan juga kita sudah bahas tentang definisi taklid, yaitu apa definisi taklid? Qabul qaulil qail, menerima perkataan orang lain untuk mengetahui satu hukum atau mengambil pendapat orang lain. Itu namanya taklid namanya. Kemudian yang akan kita bahas sekarang itulah dalil tentang taklid. Dalil tentang taklid itu. Jadi Imam Az-Zarkashi mengatakan dalam kitab beliau Al-Bahrul Muhit, "Wan nasu fihi salasatu durub." Manusia itu di hadapan hukum syariat ada tiga golongan. Golongan yang pertama adalah mujtahid. Nah, orang yang mujtahid, orang yang sudah sampai kepada derajat mujtahid. Yang kedua adalah ami, orang awam. Yang ketiga adalah alimun lam yablugh rutbatal ijtihad. Yang ketiga adalah alimun, orang alim yang belum sampai atau yang tidak sampai ke tingkatan mujtahid. Jadi ada tiga golongan orang. Yang pertama mujtahid. Nah, ini mungkin kita mujtahid juga. Yang kedua awam atau ami. Apakah antum orang awam? Tidak, antum pelajar, antum mahasiswa gitu. Kemudian yang ketiga adalah alimun lam yablugh rutbatal ijtihad. Berarti kita belum sampai kepada tingkatan ijtihad. Kemudian para masatria dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita ketahui tentang taklid, maka apa dalil-dalil tentang kebolehan bertaklid? Nah, apa dalil-dalil tentang kebolehan bertaklid? Qauluhu ta'ala, Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 43 dan di surat Al-Anbiya ayat 7, kata Allah apa? Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun, gitu kata Allah. Tanyalah kepada orang yang tahu atau orang yang paham jika kalian tidak mengetahuinya. Oke, jika kalian tidak mengetahuinya. Jadi di sini ada kata perintah. Ada fi'il amal. Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal pada perintah itu adalah untuk wajib gitu. Maka ketika Allah mengatakan kalau tidak tahu satu hukum maka tanyalah kepada orang yang tahu. Kenapa? Syariat ketika itu mewajibkan bagi kita kalau kita beramal mesti mengetahui hukumnya. Mesti mengetahui hukumnya itu. Oleh karena itu bagi orang awam ketika dia dihadapkan suatu masalah dan dia tidak mengetahui hukumnya, maka ketika itu wajib dia bertanya kepada ulama. Wajib dia bertanya kepada ulama. Tidak bisa ada orang awam ketika itu dia menghadapi suatu masalah lalu dia buka kitab. Dia baca kitab Fathul Mu'in misalnya. Dia baca kitab Fathul Qarib misalnya. Atau dia baca kitab Bidayatul Mujtahid misalnya. Maka itu tidak bisa karena dia belum memiliki alat untuk memahami kitab tersebut. Tugasnya hanya satu aja, bertanya. Nah, tugasnya hanya satu lah, bertanya. Kalau misalnya orang awam itu setiap dia menghadapi suatu masalah kita wajibkan dia untuk mencari sendiri di kitab-kitab. Mungkin kan tidak? Tidak mungkin. Kalau kita wajibkan, otomatis dia akan butuh belajar bahasa Arab, butuh belajar nahwu saraf. Akhirnya bagaimana? Akhirnya habis waktu dia untuk belajar sampai saking habisnya untuk belajar. Jadi yang berdagang tidak ada lagi, yang bertani tidak ada gitu. Nah, tidak ada yang ketika itu melakukan pekerjaan yang
menjual kebutuhan masyarakat. Kenapa? Ketika antum pergi ke pasar, mana nih penjualnya? Lagi belajar Ustaz gitu. Nah, mana nih ini sopirnya? Lagi belajar Ustaz, lagi buka kitab Ustaz, karena dia butuh hukum gitu. Akhirnya bagaimana? Akhirnya ganti posisi. Ulama yang jadi pedagang, ulama yang jadi sopir misalnya itu, ulama yang kerja bertani dan seterusnya gitu. Oleh karena itu kewajiban orang awam hanya bertanya kepada ulama. Nah, kalau dihadapkan ke masalah Ustaz, bagaimana hukumnya ini? Lalu Ustaznya menjawab hukumnya boleh, hukumnya sunnah, hukumnya haram, hukumnya makruh, maka itu sudah cukup bagi dia. Oke, itu sudah cukup bagi dia. Nah, kemudian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Berkata Imam Al-Amidi, wa huwa 'amun li kulli mukhatabin. Kata Imam Al-Amidi bahwa ayat ini bersifat umum kepada siapapun. Kepada siapapun, bahkan bagi kita pun seperti itu. Kalau kita tidak tahu satu masalah, kita bertanya kepada guru kita, tanya kepada dosen, tanya kepada ustaz gitu, tanya kepada ulama gitu. Maka kata Imam Al-Abidi, wa yajibu ayyakuna aman fis su'al an kulli ma la ya'lam. Kata Imam Al-Abidi apa? Ayat ini menjelaskan tentang wajib secara umum untuk bertanya setiap permasalahan yang tidak dia ketahui. Setiap permasalahan yang tidak dia ketahui. Wa idza kana 'aman fil ashkhas wa fi kulli ma laysa bima'lumin. Walaupun jika dia orang umum gitu, orang awam gitu, dan untuk masalah yang tidak dia ketahui. Oke, yang tidak dia ketahui gitu. Oleh karena itu kata Allah, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian ayat yang lain. Ini di surat apa? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Ini surat At-Taubah ayat 122. Kata Allah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Kalaulah jika tidak ada satu kelompok di antara mereka, tidaklah semua orang itu pergi berperang semuanya, tidak harus. Oke? Adalah satu kelompok dari mereka itu untuk menetap, untuk apa? Liyatafaqahu fid din, untuk mendalami agama. Kemudian setelah mereka mendalami agama, kemudian bagaimana lagi? Waliyunziru qaumahum, untuk memberi peringatan kepada kaumnya. Idza raja'u ilaihim, tatkala dia kembali kepada mereka, la'allahum yahdharun gitu. Jadi ini dalilnya apa? Adalah sekelompok orang ketika itu yang belajar. Jadi tidak semua orang mesti pergi berperang, kata Allah. Atau tidak semua orang yang mesti ketika itu menjadi pedagang. Kalau semuanya pedagang, siapa yang paham agama? Ya itu. Maka kalau semuanya dokter misalnya itu, siapa yang paham agama? Maka adalah sekelompok orang ketika itu di suatu kampung atau suatu kota yang pergi belajar ilmu agama. Nanti dia akan memberi peringatan kepada kaumnya ketika dia sudah kembali. Oke, maka ini menunjukkan bahwa ketika itu orang kampung atau suatu kaum ketika itu dia hanya mengikuti kepada ulamanya atau bertaklid kepada ulamanya itu. Kemudian ada satu hadis, mungkin hadis ini masyhur bagi antum semuanya, tentang ketika itu sahabat yang meninggal gara-gara beliau mandi wajib dalam keadaan luka. Oke, nah ini yang satu hadis disebutkan. An Jabir qala kharajna fi safarin. Kami keluar dalam satu perjalanan atau dalam satu safar. Fa asaba rajulan minna hajarun. Maka seseorang dari kami ketika itu terkena batu. Fashajjahu fi ra'si. Luka di bagian kepalanya. Kemudian setelah itu summah talama.
Kemudian sahabat yang luka di kepalanya itu mimpi basah. Summah talama fasa'ala ashabahu. Lalu beliau bertanya kepada sahabat yang lain. Faqala hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum? Apakah ada keringanan bagiku untuk bertayamum ketika subuh? Okay. Faqalu, menjawab sahabat tadi, ma najidu laka rukhsatan. Kami tidak mendapati satu keringanan buat engkau. Wa anta taqdiru 'alal ma', engkau mampu menggunakan air. Air itu bagaimana? Fakhtasala famata. Akhirnya mandi tadi yang sahabat tadi, habis itu baru meninggal setelah itu. Kemudian falamma qadimna 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalika. Tatkala kami datang ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu tentang peristiwa tadi, maka faqala, berkata Nabi, qataluhu qatalahumullah. Mereka sudah membunuhnya. Semoga Allah membunuhnya. Qataluhu qatalahumullah. Ala sa'alu, kenapa kalian tidak bertanya? Atau kenapa mereka tidak bertanya? Ala sa'alu idza lam ya'lamu, kenapa mereka tidak bertanya apabila tidak mengetahui? Fa inna shifa'ul 'ayyi as-su'al, karena si obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Dari sini bisa kita pahami bahwa kalau kita tidak mengetahui, bertanya. Kenapa sahabat yang tadi itu memfatwakan wajib mandi? Padahal sahabat tadi yang luka itu cukup dia apa? Bertayamum saja. Karena kasusnya ketika itu dia luka, hari dingin, dia mimpi basah dan mesti mandi wajib atau mesti bersuci dari hadas besar. Maka kalau ada uzur, maka dia cukup dengan bertayamum saja. Maka dari ini bisa kita simpulkan bahwa apabila tidak mengetahui satu hukum atau satu masalah, maka wajib dia ketika itu untuk bertanya. Karena kalau tidak bertanya itu bisa membahayakan orang. Bisa membahayakan orang itu. Kemudian masalah ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil ijma'. Ijma' ialah kesepakatan ulama setelah zaman Nabi Muhammad SAW atau setelah wafatnya Nabi. Kalau ada ijma', berarti ini dalilnya sangat kuat nih. Kenapa? Karena ijma' itu tidak akan bisa dinasihkan atau tidak akan bisa dihapuskan. Kenapa? Salah satu syarat nasikh dan mansukh, salah satu syarat nasikh yang menasihkan itu mesti ada wahyu yang turun. Sedangkan sekarang tidak ada wahyu turun. Maka ijma' ini tidak akan bisa dinasihkan. Kalau ulama sudah ambil ijma', maka ini hukumnya qat'i, hukumnya kuat gitu. Hukumnya kuat gitu. Oleh karena itu yang kita bahas kemarin bahwa salah satu syarat mujtahid ma'rifatu mawatinil ijma', mengetahui tempat-tempat ijma' ulama. Supaya apa? Supaya hukum yang dia hasilkan tidak menyalahi ijma'. Hukum yang dihasilkan tidak menyalahi ijma'. Di sini disebutkan bahwa amal ijma' fahuwa annahu lam tazalil amatu fi zamani sahabati wa tabi'in. Maka senantiasa ketika itu orang awam sejak zaman sahabat dan tabi'in, qabla hudusil mukhalifin, sebelum munculnya orang yang menyalahi atau orang yang berbeda, ketika itu orang awam di zaman sahabat dan tabi'in yastaftunal mujtahidina, meminta fatwa kepada mujtahid, wa yattaba'unahum fil ahkam syariah, dan mereka mengikutinya dalam hukum-hukum syariat itu. Kemudian juga sejak zaman sahabat dan tabi'in, al-wal ulama'u minhum yubadiruna ila ijabati su'alihim. Ulama ketika itu bersegera untuk menjawab pertanyaan dari orang awam tersebut itu. Min ghairi isyaratin ila zikri dalil, tanpa harus memberitahu dalilnya. Yang penting orang awam itu yang penting tahu hukum itu sudah cukup gitu. Tahu hukum itu sudah cukup itu. Kemudian
Kenapa ijma ini tidak ada di zaman Nabi? Karena syariat masih turun. Apa? Karena kalau terjadi satu masalah, sumber hukum masih ada, yaitu Nabi Muhammad. Orang tidak akan menyalahi Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad berkata A, maka semua orang ikut. Kalau Nabi Muhammad berkata B, maka semua orang ikut. Maka salah satu syarat ijma apa? Mesti setelah wafatnya Rasulullah SAW. Oke? Nah, jadi disebutkan bahwa wal ulama minhum yubadiruna ila ijabati su'alihim. Bersegera untuk menjawab pertanyaan, tanpa menyebutkan dalil itu. Kemudian ada orang bertanya, Ustaz, dalilnya apa Ustaz? Dalilnya apa Ustaz? Ada orang nanya, antum ketika antum ditanya, Ustaz, hukumnya apa Ustaz? Hukumnya wajib. Nah, apa dalilnya Ustaz? Boleh enggak orang-orang bertanya seperti itu? Apa dalilnya Ustaz? Nah, sebenarnya untuk adabnya orang awam ketika itu tidak pantas untuk bertanya dalil. Kenapa tidak pantas? Karena kalau kita kasih dalil, dia tidak akan bisa mengolah dalil tersebut. Contoh nih, antum beli kue di toko kue. Antum tanya enggak apa resepnya ke penjual kue? Enggak. Kalaupun dikasih, emangnya antum bisa buat? Enggak bisa itu. Ya itu. Yang penting ketika itu antum ke toko kue, beli kue, ambil kuenya, bawa pulang makan. Itu yang penting. Nah, ketika antum bertanya, apa resep kuenya itu? Mak kalau dikasih mau tuh buat, enggak itu, sama dengan itu. Ketika orang-orang bertanya, apa dalilnya? Mak kalau kita kasih dalil, dia bisa mengolahnya. Oke? Tapi kalau kita memberitahu dalil atau untuk menenangkan hatinya saja, itu boleh, enggak masalah. Oke? Contohnya, Ustaz, apa hukum membaca Al-Fatihah dalam sholat? Hukumnya wajib. Kok wajib Ustaz? Karena Nabi menyuruh, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Oh gitu ya Ustaz. Oke. Nah, maka itu boleh. Tapi kalau dia sampai bertanya, Ustaz, kenapa kok wajib Ustaz? Dalilnya kok ini Ustaz? Ini kok ini? Nah, itu maka ini tidak pantas orang awam ketika itu bertanya seperti itu kepada ulama itu. Izin bertanya Ustaz. Kalau zaman dulu kan ulama itu kan benar-benar keilmuannya luar biasa Ustaz. Kan di zaman sekarang ini banyak bisa kita katakan kan tidak ada mustahid. Ibaratnya ya ulama yang kayak ustaz gitu. Zaman sekarang itu banyak ustaz yang diustadkan. Nah, jadi sebenarnya secara keilmuannya itu belum ustaz. Nah, jadi apakah dengan kondisi seperti itu tetap orang awam tadi ketika bertanya dalil untuk kehati-hatiannya apakah tetap kurang beradab Ustaz? Karena tadi kan misalnya banyak ustaz yang diustadkan tadi Ustaz, kondisinya seperti itu. Berarti banyak ustaz KW ya? Ya, kadang dia baru hijrah, gitu. masih ustaz, seperti itu bagaimana Ustaz? Jadi kayak ini yang masalah yang sering terjadi di zaman kita nih. Nah, orang ketika itu terlalu mudah berbicara agama, tapi dia belum pantas. Nah, baru ada istilah kata guru Ustaz dulu di Mesir. Ada orang ketika itu beli buku hari ini, kemudian dia baca malam hari, paginya dia berfatwa. Nah, itu kan satu hal yang aneh gitu. Bukunya hari ini dia beli, nanti malam dibaca, besok pagi dia berfatwa. Masa sesimpel itu dia berbicara agama gitu. Nah, coba bayangkan ulama dulu bagaimana perjuangannya menuntut ilmu. Mesti berpindah dari satu tempat ke tempat lain, berjalan gitu, butuh waktu yang panjang gitu. Nah, Ustaz aja di Mesir 12 tahun itu masih belum cukup gitu. Nah, ini orang baru seharian itu belajar. Beli bukunya hari ini, nanti malam dibaca, besok berfatwa gitu. Nah, maka ini sungguh sangat lancar sekali orang yang seperti itu gitu. Nah, kemudian ketika dia bertanya itu kepada ustaz yang diustadkan itu, maka sebenarnya orang awam itu mesti teliti dulu sama siapa dia belajar agama. Kenapa?
Ada satu perkataan mengatakan bahwa al-ilmu minad din, ilmu itu agama. Fanzur amman ta'khudha dinakum itu. Maka lihat kepada siapa engkau mengambil agama engkau. Oke, maka orang awam ini masih cerdas, tapi kalau saja sekarang orang awam ini sangat cerdas nih. Dia tahu itu, dia akan paham kepada siapa dia belajar itu. Tapi ada juga yang ketiga itu yang tidak cerdas. Asalkan ustadznya itu butuh king itu, maka dia akan ikut gitu. Atau asalkan dia bisa berorasi bagus kata-katanya gitu. Maka oleh karena itu apa kata perkataan mengatakan bahwa kalau di satu zaman nanti ada ketika itu qalilu fuqahahum wa kathiru khutabain. Ketika itu ada satu zaman sedikit orang yang faqih tapi banyak orang yang khutabah, apa yang pandai bicara gitu. Itu hanya bermodalkan lawakan udah jadi ustaz gitu. Itu maka ini salah gitu. Maka Ustaz penting orang awam itu harus teliti. Dan bagi kita sebagai pelajar atau sebagai mahasiswa wajib kita mengedukasi masyarakat bahwa yang untuk agama kita mesti tahu teliti kepada siapa kita ambil agama ini. Kepada siapa? Jelas keilmuannya, jelas latar belakang pendidikannya gitu. Nah, ada orang ketika itu tamat UI, tamat jurusan umum, tapi dia menjadi ustaz dan ustazah gitu. Padahal tidak ada basic pesantrennya, tidak ada basic mahat alinya, tidak ada gitu. Langsung dia berbicara tentang agama itu. Maka ini cukup salah gitu. Maka ini keliru gitu. Oke? Berbeda kalau bagi pelajar itu boleh dia bertanya dalil. Bagi kita sebagai mahasiswa, ketika antum belajar sama dosen-dosen lain tentang satu hukum, maka boleh itu bertanya, Ustaz, dalilnya bagaimana Ustaz? Kok bisa dalilnya itu? Maka itu boleh. Kenapa? Karena antum bisa mengolah dalil. Nah, ketika antum dikasih dalil itu, maka antum bisa untuk mengolah dalil. Maka antum berhak untuk bertanya dalil. Maka antum berhak untuk bertanya dalil. Ini tuh berarti ijma ulama bahwa taklid itu boleh, bahkan wajib, bahkan wajib ketika itu. Kemudian pada masa ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di sini ada beberapa pendapat para imam mazhab tentang taklid. Nah, ada mazhab Hanafi pun mengatakan boleh bertaklid gitu, boleh bertaklid gitu. Bahkan kata Imam Ibnu Amir Al-Hajj Al-Hanafi mengatakan bahwa mas'alatun ghairul mujtahid mutlaq yalzamuhu taqlidu. Itu katanya. Orang yang tidak sampai kepada mujtahid mutlaq itu seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau tidak sampai ke derajat mujtahid mutlaq, maka wajib bagi dia untuk bertaklid. Nah, wajib bagi dia untuk bertaklid itu. Nah, kata di mazhab Maliki mengatakan bahwa berkata Syekh Anis Al-Maliki, wa qad ajma'a ahlu sunnati ala wujubit taklid. Ijma' ahlu sunnah ketika itu mengatakan bahwa wajib taklid. Bagi siapa? Ala man laisa fihi ahliyatul ijtihad. Orang yang tidak memiliki kepantasan untuk berijtihad. Atau orang yang tidak memiliki ilmu untuk berijtihad. Kalau di mazhab Syafi'i mengatakan apa? Berkata Imam Al-Mahalli. Imam Al-Mahalli dalam kitab beliau Al-Badrul Talib. Badrul ini sarah dari kitab Jam'ul Jawami', yaitu usul fikih. Apa kata Imam Mahalli? Wa yalzamu ghairul mujtahid. Nah, wa yalzamu ghairul mujtahid amiyan kana aw ghairahu. Ai yalzamu taqlidu lil mujtahid. Wajib bagi selain mujtahid, baik itu orang awam ataupun tidak awam, untuk apa? Untuk bertaklid atau untuk mengikuti kepada
mujtahid. Kenapa kata Imam Ahli? Liqaulihi ta'ala, karena Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun gitu. Ini dalilnya yang dipakai oleh Imam Ahli Asy-Syafi'i. Kemudian pendapat ulama Hambali mengatakan bahwa berkata Imam Ibnu Qudamah, at-taqlid fil furu' wa jaizun ijma'an. Kata Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah salah satu kitab beliau yang paling terkenal apa? Al-Mughni. Okay? Al-Mughni itu salah satu kitab fikih permainan mazhab yang paling bagus, yang paling lengkap itu. Imam Ibnu Qudamah. Apa kata beliau? Wa ammat taqlidu fil furu' fa huwa jaizun ijma'an. Hukumnya boleh menurut ijma' ulama gitu. Oke, menurut ijma' ulama gitu. Nah, itulah kira-kira sedikit tentang kutipan-kutipan dari masing-masing mazhab tentang kebolehan untuk bertaklid. Oke, tentang kebolehan untuk bertaklid. Bahkan ada yang tadi disebutkan bahwa ijma' ulama ketika itu membolehkan bertaklid bagi siapa? Bagi orang yang tidak sampai kepada derajat mujtahid mutlak. Bagi orang yang tidak sampai pada derajat mujtahid mutlak. Tapi kalau dia sudah sampai ke derajat mujtahid mutlak, kalau dia sudah setingkat Imam Syafi'i misalnya, Imam Hambali misalnya, maka tidak boleh dia bertaklid. Mesti dia beramal sesuai dengan ijtihadnya. Buatlah mazhab baru itu. Kalau dia sampai keilmuannya sampai derajat imam-imam mazhab itu. Oke? Nah, para masyarakat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kira-kira sedikit kaji kita pagi hari ini tentang dalil-dalil yang membahas tentang taklid. Oke, dalil-dalil yang membolehkan bertaklid. Ini intinya apa? Intinya yang Ustaz lagi tentang perkataannya Imam Az-Zarkashi. Yang mengatakan bahwa an-nasu fihi salah satu guru. Manusia itu ada 3 golongan. Yang pertama mujtahid, yang kedua ami atau orang awam, yang ketiga alimun lam yablugh rutbatal ijtihad. Seorang alim yang tidak sampai kepada derajat atau tingkatan mujtahid. Oke, maka kalau kita mujtahid, maka kita mesti beramal atas dasar ijtihad kita. Tidak boleh kita bertaklid. Tapi kalau kita awam, orang ami, wajib bertaklid ketika itu. Begitu juga dengan alim lam yablugh rutbatul ijtihad. Orang alim yang tidak sampai kepada derajat mujtahid, maka dia juga mengikuti ulama. Tapi dia boleh bertanya dalil. Kenapa? Karena kalau kita kasih dalil kepada orang alim itu, maka dia bisa mengolahnya, dia bisa paham. Apalagi kalau masih dalam tahap belajar. Maka contoh Ustaz, antum di kelas bertanya dalil kepada dosen, boleh. Karena apa? Karena antum memiliki kapasitas untuk itu. Antum berhak ketika itu untuk mengolah dalil itu. Dalam tahap atau fi marhalatil ta'lim, dalam tahap pembelajaran itu. Oke. Oke, mungkin kita cukupkan pagi hari ini berkaitan tentang taklid dan dalil-dalilnya. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan ke minggu depannya atau Senin depan. Tentang masih berkaitan tentang bermazhab ya. Masih berkaitan tentang bermazhab itu. Oke. Ada yang ditanyakan pada masa yang lain? Cukup? Oke, kayaknya udah paham nih semuanya. Tadi kan dikatakan bahwa selain mujtahid mutlak itu kan wajib taklid. Nah, taklid di sini posisinya apakah kepada yang penting dia itu taklid pada ulama gitu, atau harus ulama tertentu atau bagaimana sih? Mas posisi taklid di sini. Nah, yang penting ulama atau mujtahid. Nah, maka dia bebas gitu. Yang penting ulama itu ulama yang sudah diakui keilmuannya. Oke? Bukan yang dikatakan ustaz yang diustadkan. Bukan itu. Jadi ulama yang sudah diakui keilmuannya seperti mazhab Syafi'i, ulama Syafi'i
Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad itu. Oke. Oke. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pagi ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga para mahasiswa sekalian diberikan kesehatan dan kelancaran setiap aktivitasnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.